Sejujurnya sudah lama sekali sebuah seri baru yang menghadirkan sesuatu yang horor natural seperti anime ini. Karena dari tahun 2020 sampai 2021, kita selalu mendapatkan seri mengenai isekai dan fantasi. Tapi untungnya, di sini kita bisa mendapatkan sesuatu yang fresh atau yang baru, apalagi ini horor komedi yang cukup seru dan menantang mental penonton dari segi keseraman atau ketakutan dan mental nafsu karena ada banyak fanservice-nya. Selamat datang di pandangan pertama anime, dan kali ini saya akan membahas anime yang berjudul Meruko-chan. Anime ini menceritakan mengenai seorang gadis SMA yang tiba-tiba bisa melihat hantu atau monster yang sedang berkeliaran di dunia manusia. Keseluruhan hantunya itu adalah hantu gentayangan yang tidak berarah, yang membuat tubuh mereka menjadi tidak terbentuk dan terlihat aneh atau menyeramkan. Namun untung aja si MC kita di sini bisa berpura-pura untuk tidak melihat mereka agar dia terhindar dari bahaya yang mungkin saja terjadi jika dia berkomunikasi secara langsung dengan mereka. By the way, anime ini bisa kalian lihat secara legal di YouTube Muse Indonesia dan di aplikasi Android atau App Store, Bilibili atau B-Station, dan iQIYI. Tidak disponsori ya saya, cuman memberi informasi saja. Untuk episode pertama yang sudah tayang, kita bisa melihat sebuah cerita biasa yang sering terjadi di anime slice of life. Namun meskipun terlihat biasa dengan adegannya, untuk penonton yang memperhatikan dengan detail harusnya bisa merasakan adegan horor atau adegan janggal yang langsung terjadi dari awal episode. Karena kebanyakan adegannya memuat adegan paranormal yang sering terjadi di film-film horor seperti film Paranormal Activity. Di mana adegan janggal di sini membuat kita sebagai penonton juga jadi bertanya-tanya ada apa dan ada hantu seperti apa yang akan ditampilkan di sini. Dan juga adegan janggal seperti inilah yang membuat kita sebagai penonton membangun rasa seram atau suasana yang mencekam yang cukup relate ke kita, atau suasana yang menyeramkan untuk kita bisa merasuk ke dalam cerita yang dihadirkan di sini. Keadaan cerita horor seperti inilah yang bisa dibilang sudah sangat jarang dihadirkan di anime, karena di sini kan horornya benar-benar menyangkut dengan kegiatan paranormal atau terlibat dengan hantu di alam lain yang membuat para penonton itu jadi tertarik. Apalagi untuk teman-teman yang sering menonton film horor pasti sudah tidak asing lagi dengan adegan-adegan yang ada di episode 1 di sini. Pengeksekusian vibe atau suasana untuk penonton di sini sudah cukup sempurna untuk membangun suasana yang menyeramkan untuk penonton yang baru saja mengenal seri ini. Terlebih dalam ceritanya mungkin karena ada genre komedinya yang membuat banyak penonton langsung memiliki mindset bahwa di sini akan ada adegan lucunya. Tapi sayangnya komedi yang dihadirkan di sini bukan komedi kata-kata atau percakapan, melainkan kita mungkin bisa tertawa di atas penderitaan sang MC yang ketakutan ketika melihat hantu atau monster yang ada di depan mukanya. Dan hal itulah yang menjadi daya tarik tersendiri untuk adegan komedinya yang memungkinkan penonton untuk merasakan rasa takut dan lucu secara bersamaan. Namun setiap orang kan beda-beda nih seleranya. Ada yang merasa ikut takut ketika melihat adegannya dan tidak merasa lucu. Dan ada juga yang seperti saya malahan ketawa ketika melihat sang MC kita ketakutan setengah mati. Suasana seram dan humoris yang dihadirkan di sini juga tidak lepas atau tidak luput dari bagusnya grafis yang dihadirkan oleh studio. Karena ketika awal episode saja sudah kita bisa pastikan bahwa visual grafis yang dihadirkan di sini tidak main-main halus banget. Jujur saja ketika melihat grafisnya secara jelas di episode 1 di sini, awalnya saya berpikiran kotor karena merasa bahwa ini grafis halusnya kayak di anime Hentong. Jadi saya pun dari awal muncul kecurigaan untuk adegan yang ditampilkan di sini akan ada adegan eronya atau ada fanservice yang cukup memuaskan yang akan ditampilkan di adegannya atau disempil-sempilkan di ceritanya. Dan ternyata kecurigaan saya benar terjadi, karena di sini kita bisa melihat banyak sekali adegan fanservice yang sengaja diletakkan di adegannya, yang anehnya juga malahan jadi pas gitu untuk adegannya, di mana adegan fanservice-nya diletakkan ketika si MC lagi ketakutan atau sebelum sang MC ngelihat hantunya. Contohnya seperti sang MC sebelum tidur, itu kan dia mau ngambil garam. Nah, di adegan itulah dikasih fanservice-nya. Itu harus saya akui jenius ini produser atau sutradaranya, karena bisaan gitu ya untuk bikin adegan eronya seperti itu. Apalagi ditambah dengan dukungan grafis yang bagus, makin detail lagi itu fanservice-nya kan. Selain didukung dengan grafis yang bagus, hal utama yang paling penting dalam film horor itu adalah suara atau ambient sound dari suasana adegan yang dihadirkan. Nah,
Itulah yang menjadi pendukung adegan horor yang ada di sini, karena ketika kamu menonton anime ini dengan headset, kamu bisa merasakan ambien yang cukup mencekam ketika sang MC sedang melihat hantu. Ditambah lagi suara dari para hantu yang terdengar menyeramkan ketika berbicara berulang-ulang, yang membuat suasana mencekamnya menjadi lebih mencekam lagi. Dan ya seperti itulah yang menjadi daya tarik tersendiri dari episode satunya di sini. Mungkin ini anime tidak untuk semua orang, tapi bisa untuk semua laki-laki dan perempuan yang suka dengan horor. Suasananya yang mencekam, grafisnya yang bagus, dan suara yang mendukung cerita, ini anime menjadi sangat worth it banget untuk diikutin ceritanya. Oke, itu aja pendapat gue mengenai seri anime Miruko-chan. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode 1 kali ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di-like videonya dan di-subscribe channelnya. Lalu coba follow sosial media Instagram kita untuk channel ini. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.